Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Jangan terlena dengan angka. Kabar baik datang dari Kantor Badan Pusat Statistik atau BPS. Lembaga pemerintah non-kementerian itu menyebutkan tingkat kemiskinan Indonesia sampai September 2024 adalah 8,57% atau turun sebesar 1,16 juta menjadi 24,06 juta orang bila dibandingkan dengan Maret 2024, 25,22 juta orang. Angka 1,16 juta tentu jumlah yang terbilang besar. Kalau dianalogikan, totalnya hampir 2 kali lipat dari keseluruhan penduduk kota Surakarta, Jawa Tengah yang berkisar 586,17 ribu jiwa. Oleh karena itu, kita sangat gembira dengan banyaknya rakyat Indonesia yang tidak lagi masuk kategori miskin. Betapa indahnya jika ada lebih banyak orang bisa memiliki kehidupan yang layak. Ketika angka-angka kemiskinan yang semula mengimpit perlahan-lahan berkurang. Apalagi BPS menyebutkan ini merupakan pertama kalinya tingkat kemiskinan Indonesia turun ke kisaran 8%. Kita berhak gembira mendengar kabar baik dari BPS itu. Akan tetapi, kegembiraan itu harus disertai dengan kesadaran bahwa angka-angka itu mungkin hanya sebagian kecil dari cerita besar yang tersembunyi di baliknya. Apalah arti 1,16 juta penduduk Indonesia tidak lagi miskin versi BPS jika ternyata dalam realitasnya mereka masih saja mati-matian dalam menyediakan sandang yang layak, pangan yang cukup, dan rumah atau papan yang aman. Bukan tidak mungkin penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan Indonesia mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Kondisi itu terjadi karena berbagai penurunan harga mulai dari Mei hingga September 2024. Selain penurunan harga, faktor lain yang memungkinkan penurunan jumlah penduduk miskin ialah berbagai program bantuan dari pemerintah.
Publik perlu ingat bahwa pada Juni 2024 terjadi pencairan bantuan sosial atau bansos mulai dari pencairan beras 10 kg, program Keluarga Harapan atau PKH, program Indonesia Pintar atau PIP, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Hal lain dari penurunan tingkat kemiskinan yang tidak bisa membuat kita gampang berpuas diri ialah angka ketimpangan yang ditunjukkan melalui rasio Gini. Terjadi peningkatan rasio Gini kendati tipis sehingga membuat jurang antara si miskin dan kaya semakin lebar. Pada bulan September 2024, angka rasio Gini menjadi 0,381 dari Maret 2024 yang sebesar 0,379. Semakin tinggi nilai rasio Gini, maka semakin lebar ketimpangan. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi ketimbang di perdesaan. Dari bahan pemaparan BPS itu, Jakarta disebut sebagai wilayah dengan ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia. Tantangan yang besar untuk mengatasi ketimpangan itu membutuhkan terobosan dan fokus bersama. Upaya keras mendongkrak daya beli dan ikhtiar mewujudkan praktik perekonomian yang inklusif tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan sampai kebahagiaan kita hanya bersandar pada statistik. Padahal yang sesungguhnya terjadi di kehidupan nyata tidak sesuai dengan apa yang kita rayakan. Karena itu, jangan sampai kita terlena dengan angka belaka. Ya, Bung Gaudens, kalau dari tayang tadi pertanyaannya memang Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita ulas kembali bersama Bung Gaudensio Suardi, kita akan sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Ada Bapak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak Sukarwan. Selamat pagi Bang Suardi dan Mbak Yohana dan Metro TV. Ya, bersama Bung Gaudensius di sini, bagaimana Pak tanggapan Anda terkait dengan angka kemiskinan ini sudah menurun nih? Begini Mbak, saya akan ke belakang sedikit aja. Sekarang kalau angka kemiskinan turun, itu adalah semu. Maksudnya gini ya, saya sulit akan menjelaskan. Kalau dulu, era dulu zaman Orde Baru, benar-benar kemiskinan itu benar-benar real. Artinya orang itu bekerja, punya pendapatan, terangkat, dia sudah tidak lagi miskin. Nah, logikanya begini, misalnya anak saya tuh nganggur, terus dikatakan warga mandiri karena kebutuhan tiap harinya saya suplai dari saya. Berarti di mata masyarakat kan anak saya mandiri kan? Padahal dia pengangguran, nggak punya pendapatan. Karena sekarang tuh rata-rata orang bisa makmur, bisa moncer karena hanya bantuan, digelontor bantuan. Sudah. Kalau dulu zaman Pak Harto tuh orang dandani rumah itu benar-benar dari hasil kerja, punya income untuk perbaiki rumah. Sekarang orang menjaga kendoke blorok, mau ngerombak rumah aja bantuan bedah rumah. Itu kan sama saja APBN. Jadi makmurnya tuh makmur semu sekarang tuh. Yakin saya tuh ahli statistik, Mbak. Jadi apa Pak? Saran dan juga harapan Anda Pak Sukarwan? Saran dan harapan saya, hentikan semua bantuan, berikan padat karya. Nah, kalau memang seperti itu makan gratis, zaman saya, zaman Mbak Yohana, zaman Pak Suhardi tidak diberi makan gratis selama sekolah kan bisa jadi sarjana kan? Kan juga cerdas kan? Kenapa saya sekarang harus digratis? Ibu hamil anak balita dikasih gratis kan semu juga. Orang menjaga ke bahasanya saya, menjaga ke itu nyajong doke blorok. Ya. Jadi ini kemiskinan yang turun tuh angka semu. Saya berani debat sama BPS yang membuat data. Saya ahli statistik juga. Saya mantan perbankan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Sukarwan ya. Kami sudah menangkap dengan apa yang menjadi mungkin saran Bapak tadi. Jadi memang harus benar-benar memikirkan, mempertimbangkan padat karya kalau Pak Sukarwan. Jadi jangan selalu dengan yang namanya bantuan sosial seperti ini relate dengan apa yang disampaikan Bu Gaudens di awal ya. Ya memang menjadi perdebatan itu apakah ketika masyarakat itu dalam kesusahan yang diberikan itu ikan atau kailnya. Itu kan perdebatan. Sama seperti yang dikatakan Pak Sukarwan, apakah dikucurkan bantuan atau padat karya. Tentu tergantung pilihan. Tapi yang dikatakan potret semu dari angka kemiskinan itu, mungkin itu juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Kalau kita lihat dari Maret itu kan sudah dikucurkan beras 10 kg ya. Dan juga sejumlah fasilitas lain yang masuk di dalam kucuran bantuan pemerintah. Bisa jadi itulah salah satu penyebab kenapa potret angka kemiskinan yang dibandingkan dari Maret ke September itu semakin turun. Nah, yang diharapkan itu bagaimana kebijakan pemerintah di dalam pemberdayaan masyarakat benar-benar mampu memandirikan masyarakat
Sehingga dengan kemandirian itu ia bisa keluar dari garis kemiskinan. Kalau yang terjadi sekarang itu, yang paling susah hidup itu bukan di bawah garis kemiskinan, karena yang di bawah garis kemiskinan itu kan diberikan bantuan-bantuan pemerintah. Tapi apakah pemerintah juga punya program untuk mereka yang berada pada garis atau sedikit di atas garis, yang jumlahnya banyak, yang kita selalu sebut pada kelompok kelas menengah, yang karena kebijakan pemerintah juga mereka menjadi turun dan berpotensi untuk berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu tadi kita katakan bahwa jangan terlena dengan angka. Pemerintah terus-menerus melakukan program pemberdayaan masyarakat yang tujuan akhirnya itu adalah masyarakat punya kemampuan mencari lapangan pekerja, apalagi sekarang itu banyak pengangguran, yang mestinya itu tergambar di dalam angka kemiskinan yang turun itu. Kalau angka kemiskinannya turun, mestinya tidak ada lagi orang mengeluh untuk membeli cabai misalnya, membeli beras gitu kan. Ya, Bang Gaudens, sebagai jurnalis senior yang sudah memantau situasi negara dari masa ke masa seperti itu, ada nggak sih strategi efektif dari pemerintahan terdahulu dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang penanganan angka kemiskinan yang mungkin relate atau bisa diterapkan di era sekarang? Ya, tergantung kepemimpinan sih. Kalau di era pemerintahan Presiden Soeharto itu kan lebih banyak itu bukan bantuan yang diberikan, tetapi lapangan pekerjaan. Karena itu orang dibayar untuk membersihkan got misalnya, atau proyek-proyek padat karya, bukan padat modal. Sekarang ini kan padat teknologi ya. Kalau padat teknologi itu berarti jumlah pekerjanya itu kan sedikit. Kalau zaman dulu jumlah pekerjanya banyak, sehingga orang bisa mendapatkan upah dari sana. Tadi saya katakan bahwa berdasarkan data BPS itu, per bulan itu seorang dikatakan tidak miskin kalau dia mendapatkan uang 595.000 sekian gitu, atau perharinya 21.000. 21.000 kalau yang mendapatkan itu kepala keluarga, sementara dalam satu keluarga itu ada 5 orang yang harus ditanggung, itu berarti 21.000 itu menanggung 5 orang. Ini kan problem yang sesungguhnya sangat nyata di masyarakat, tapi tidak terpotret di angka kemiskinan itu. Baik, kita akan gali lebih dalam, namun kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia. Baik, Bu Gaudens, selain kita tidak boleh terlena, apalagi yang memang harus dipersiapkan dan ditingkatkan ya, agar angka kemiskinan ini benar-benar nyata harus menurun, potret nyata di lapangannya? Ya, BPS itu memperkenalkan 4 kategori kemiskinan di Indonesia. Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kita berharap pada kemiskinan struktural dan kemiskinan relatif ini pemerintah bisa melakukan intervensi. Sebab apa? Kalau kemiskinan struktural itu kan orang miskin karena kebijakan, misalnya menaikkan tarif atau apa gitu, itu yang membuat orang jatuh miskin, bisa jatuh miskin, berpotensi jatuh miskin. Karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan di dalam mengambil kebijakan, apapun kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat hendaknya melibatkan atau mendengarkan aspirasi masyarakat sendiri. Mereka yang dianggap miskin kadang-kadang bukan miskin gitu kan. Mereka sendiri tidak merasakan miskin, tapi mereka juga bahagia gitu. Tetapi yang kita inginkan, berbicara tentang angka yang 8% ya, itu 8% menuju 8%, ini kan 8,56 gitu. Itu berarti kita berharap pemerintah benar-benar secara nyata melawan kemiskinan itu. Apa ya tindakan nyatanya? Yang pertama itu tentu pada kebijakan. Bagaimana masyarakat miskin itu didekatkan dengan sumber-sumber modal, atau dibantu
permodalan, misalnya bagaimana mereka bisa mengakses perbankan. Hal-hal seperti ini yang nyata-nyata itu yang mesti dilakukan sehingga kemiskinan struktural itu bisa diatasi. Baik, terima kasih Bang Gaudens untuk ulasannya. Kita akan selalu mengawal terus ya apa yang menjadi program penurunan kemiskinan ini. Semoga juga angka-angkanya nyata sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bang Gaudens untuk waktunya, dan pemirsa terima kasih juga untuk waktu Anda. Jangan sampai ini kebahagiaan kita hanya bersandar pada statistik, padahal yang sesungguhnya terjadi di kehidupan nyata tidak sesuai dengan apa yang kita rayakan kali ini. Karena itu jangan sampai juga kita terlena dengan angka belaka. Inilah editorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Semangat selalu.